Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jemaah Masjid Ar-Raudhah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang mulia, di hari Jumat, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul mendatangi tempat yang mulia untuk kegiatan, untuk suatu amalan yang juga akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh pembawa acara dengan sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh jalan untuk belajar, maka dia akan dimudahkan jalannya nanti untuk menuju surga. Berarti ini menunjukkan jalan menuju surga kelak di akhirat itu tidaklah mudah, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan amalan yang pahalanya itu untuk memudahkan. Mungkin di antara kita ada yang memang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal dengan amal yang baik, yang bagus, yang banyak jumlahnya. Sholatnya waktu, tepat waktu dikerjakan, mungkin ada. Sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, sholat qiyamul lail, sholat duha, dikerjakan semuanya. Ada nggih Pak Bu di sini yang kerjakan seperti itu? Ada ya, insya Allah ada. Ya, semua orangnya nggak tahu yang mana. Mungkin dengan semua amal itu akan memudahkan orang tersebut untuk menuju surga. Tetapi ada orang-orang yang dia itu hanya mengerjakan yang wajib, baru bisa mengerjakan yang wajib. Sholatnya baru yang 5 waktu, yang sunnah belum bisa. Sesekali bisa qobliyah subuh, sesekali terlewat. Kadang-kadang sebelum zuhur bisa, tapi kadang-kadang tidak bisa. Ataupun di waktu yang lain, qiyamul lail kadang-kadang bisa. Kapan kadang-kadangnya? Ya ketika Ramadan. Nah, salat tarawih misalkan itu ya rata-rata bisa, karena dijadikan jamaah, berjamaah. Maka tadi ada orang yang baru bisa mengerjakan amal itu yang wajib. Puasa ya baru Ramadan. Untuk mengerjakan puasa Senin dan Kamis, apalagi puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari buka, itu mungkin berat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan amalan-amalan yang lain yang mudah untuk dikerjakan, tetapi pahalanya justru juga bisa lebih besar. Bahkan sebagian ulama kemudian menghukumi belajar thalabul ilmi dengan sholat sunnah itu lebih utama thalabul ilmi, lebih utama belajar. Kenapa seperti itu? 1, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Wajib hukumnya, sedangkan sholat sunnah ya hukumnya apa? Ya sunnah. Yang wajib dengan yang sunnah lebih utama yang mana? Yang wajib. Nah, tapi ini tetap
kita usahakan yang sunnah dikerjakan. Jadi ada yang sampai menghukumi tadi, ketika dia belajar maka dia lebih utama daripada orang yang mengerjakan sholat sunnah walaupun puluhan ratusan rakaat. Yang kedua, karena kalau dia belajar itu manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri. Yang sudah berkeluarga akan menyampaikan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Yang dia menjadi pengajar akan menyampaikan kepada muridnya. Tapi kalau sholat sunnah ya hanya untuk diri sendiri saja, tidak untuk yang lain. Nggak bisa, saya sholat sunnah nanti pahalanya bagi untuk anak saya 2 rakaat, untuk istri saya 2 rakaat, tidak bisa. Yang mengerjakannya masing-masing. Tapi kalau ilmu bisa dia sampaikan kepada orang lain. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah amalan untuk kita, saya dan Bapak Ibu semua yang hari ini keterbatasan untuk beramal. Mengerjakan yang wajib saja sudah untung. Alhamdulillah masih bisa yang wajib, karena di luar sana banyak orang yang jangankan yang sunnah, yang wajib saja tidak dikerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah dalam mengikuti petunjuk beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan belajar bersama dengan tema yang sudah disampaikan kemarin, yaitu mengingat penghancur kenikmatan. Itu bahasa panjangnya ya. Bahasa pendeknya apa kira-kira Pak? Mengingat penghancur kenikmatan. Kira-kira kalau di bahasa pendeknya itu apa? Mengingat mati. Nah, kalau saya bahasa mengingat mati kayaknya kok medeni ya, mati. Oke, ngaji yang diingat cuma mati-mati untuk akhirat, kayak ngesuk langsung mangkat. Ya, maka dibuat agak panjang sedikit ya, mengingat penghancur kenikmatan. Saya ambil judul ini dari sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aktsiru min zikri hazimil ladzat." Ingatlah oleh kalian, ya, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur kenikmatan. Apa? Yaitu kematian. Kita ambil materi ini pada pagi hari ini dari kitab fikih sebenarnya ya, fikih mazhab Syafi'i, tetapi di situ ada pembahasan apa yang perlu dipersiapkan sebelum orang itu meninggal dunia. Sebelum mati itu apa? Apa langsung kemudian dimandikan, dikafani ya? Nanti sebelum itu apa yang harus dipersiapkan? Nah, ini adalah persiapannya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk sering-sering memperbanyak mengingat penghancur kenikmatan atau kematian. Kenapa harus sering-sering diingatkan? Karena kita ini sering lupa terhadap sebuah kepastian yang Allah tetapkan. Kita hidup, lahir ke dunia ini pasti Allah yang menetapkan. Begitupun nanti Allah akan memberikan kepastian berikutnya, yaitu mati. Itu pasti terjadi, tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Walaupun dia seorang ilmuwan misalkan, punya cara, punya hal yang bisa mencegah berbagai hal, yang kalau sudah masuk umur tua, pikun, dia bisa mencegahnya. Dibuat ramuan, dibuat obat, dan dibuat yang lainnya untuk mencegah semua hal yang tidak dia inginkan. Tetapi tidak dengan kematian. Kematian ini akan tetap mendatangi setiap yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita yang hari ini bernyawa akan kemudian dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu pun sama. Bedanya apa dengan hewan-hewan? Kita mati membawa amal dan mempertanggungjawabkan. Hewan-hewan tidak. Mereka sudah hidupnya setelah mati ya sudah selesai. Meskipun nanti ada
Jadi di antara hewan pun ada kisos. Kisos itu pembalasan. Misalnya seperti ini. Kalau di dunia ada hewan yang anggaplah kambing, kambing sama kambing. Kemudian satu kambing itu bahasanya apa? Dibijik ya, sama kambing yang lain. Di dunia seperti itu. Di akhirat nanti akan dibalas. Ya, kambing yang di dunia diseruduk ya, dibijik akan membalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kemampuan untuk membalas kambing yang dulunya menyeruduk di dunia. Setelah itu sudah mati. Mereka menjadi tanah. Ayam tarung di dunia misalkan. Kemudian satunya kalah. Maka di akhirat yang kalah akan diberikan kekuatan, kemudian mengalahkan yang dulu menang ketika di dunia. Setelah itu sudah mereka menjadi tanah. Selesai hidup mereka. Itu hewan. Tapi tidak dengan manusia. Kita hari ini berbuat, besok kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Maka Rasulullah mengingatkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Bagaimana cara kita untuk mengingat kematian? Ada berbagai hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tentu yang paling mudah adalah ziaratul kubur. Itu ziarah kubur. Kuburan siapa? Ya tentu kuburan siapapun. Terutama kuburan kaum muslimin. Untuk apa? Fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Orang yang melakukan ziarah kubur itu akan mudah untuk mengingat akhirat, apalagi kalau misalkan ada orang meninggal, dia sampai ikut menggotong, ikut menguburkan, dia akan mudah untuk mengingat akhirat. Dia akan membayangkan seandainya saya yang sekarang di posisi itu. Makanya kita masuk ke dalam makam pekuburan itu disunahkan untuk melepas sandal. Ya kecuali di kuburan itu banyak duri atau pecahan kaca atau apa misalkan yang dapat menusuk, maka boleh pakai sandal, pakai sepatu dipakai. Tapi kalau tidak, disunahkan melepas sandal. Kenapa? Atau hikmahnya apa? Supaya kaki kita itu langsung menyentuh tanah. Kita sadar kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, dan kita pun akan dikembalikan lagi ke asal muasal kita, yaitu ke dalam tanah. Maka orang yang kemudian dia mengingat kematian, dia berusaha untuk menziarahi kubur dengan doa yang mungkin di antara kita ada yang hafal, ada yang tidak. Kira-kira doanya gimana Pak? Bu, masuk ke perkuburan. Assalamualaikum ahlat diyar. Yang minimal seperti itulah. Assalamualaikum ahlat diyar wal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Wa yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin, as'alullaha lana wa lakum afiyah. Minimal ya assalamualaikum ahlat diyar. Nah, kita mengucapkan salam dan kita tidak berharap ada yang menjawabnya. Ya. Kalau salam seperti ini, saya salam assalamualaikum, Bapak Ibu semua jawab waalaikumsalam. Ya. Itu memang harus dijawab. Kalau sholat haram untuk dijawab. Ya. Imamnya assalamualaikum warahmatullah. Ini belakang ya ikut assalamualaikum warahmatullahi, bukan waalaikumsalam Pak, ya, malah jadi batal. Ya. Nah, salam di kuburan itu salam yang tidak ingin kita dengar jawabannya. Bukan tidak boleh menjawab, tapi kita nggak pengen dengar. Assalamualaikum ahlat diyar. Ini kalau mereka menjawab, ya, waalaikumsalam. Ya kalau satu orang semuanya misalkan. Maka kita kemudian mengucapkan salam kepada mereka, semoga keselamatan atas kalian ahlat diyar, wahai penghuni kubur. Ya. Kita mendoakan semoga yang di dalam kubur itu semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tadi supaya kita ingat bahwa nanti pun kita akan sama seperti mereka, akan kembali ke asal kita yaitu tanah, untuk mempertanggungjawabkan semua amal yang pernah kita lakukan ketika di dunia. Kemudian di antaranya dia adalah kita banyak-banyak berziarah kubur. Kemudian
kita mengunjungi orang sakit. Ya. Kenapa? Sakit itu memang tidak menjamin pasti langsung mati, tidak. Tetapi sakit itu menjadi salah satu sebab yang menjadikan orang itu menghantarkan pada kematian. Jadi banyak di antara manusia yang kemudian dia meninggal karena sakitnya. Tentu bukan sakit yang menjadikan dia meninggal, karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebab di dunianya dia karena sakit. Maka kita mengunjungi orang sakit, kita mendoakan mereka, itu adalah bagian dari kita mengingat kematian. Bahwa suatu saat kita pun bisa akan sakit. Namanya orang sakit beneran itu tidak merasakan kenikmatan yang dirasakan orang lain. Orang sakit dikirimi buah, makanan, yang makan siapa? Yang sehat. Ya, dikirimi buah banyak berbagai macam bentuknya, yang makan yang sehat, ya anak-anaknya, ya istrinya, ya suaminya atau keluarga yang lain. Yang sakit cuma bisa melihat. Ya mungkin dalam hati kecilnya pengen, tapi yang lebih ingin ya sembuhnya itu. Maka mengunjungi orang sakit adalah bagian dari yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang hakul muslim alal muslim, dan juga Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk mendoakan. Di antara doanya yang Rasul ajarkan kepada kita, kira-kira kalau hari ini kita mengunjungi orang sakit, doanya apa Pak? Bu? Ya, kalau kita nggak bisa bicara ya semoga cepat mari dan lain sebagainya, ya itu boleh ya, itu hal yang sangat-sangat diperbolehkan. Tapi Rasulullah kemudian mengajarkan kepada kita dengan satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man 'ada maridon lam yahdurhu ajaluhu. Barang siapa yang mengunjungi orang sakit yang belum sampai pada ajalnya, belum meninggal. Faqala indahu sab'a marrat, kemudian mengucapkan di sisi orang yang sakit 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Saya memohon kepada Allah yang maha agung, ya, Rabb yang memiliki arsy yang maha agung, agar menyembuhkanmu. Afahullahu min dzalikal marad, maka Allah akan menyembuhkan orang tersebut dari penyakitnya. Dibaca 7 kali ya. Saya bacakan doanya, nanti Bapak Ibu sekalian mengikuti sambil menghafalkan sedikit demi sedikit. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Sudah hafal Pak? Oh, belum ya. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Dibaca 7 kali di samping orang yang sakit. Ya, jangan dibaca sama orang yang sehatnya. Ya, yang sakit siapa? Yang dibacakan siapa? Ya. Ini malah kita mendoakan dia sakit. Jadi kita bacakan di samping. Di sebelah mananya? Ya, kalau memungkinkan di sebelah kanannya. Kalau tidak mungkin kan karena mungkin saking ramenya, ya kita berdoa di sisinya, entah sekalipun di samping, mungkin di bagian bawah di kakinya, kita sambil mendoakan. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Diulang 7 kali. Maka Allah akan memberikan izin kepada orang tersebut untuk sembuh ketika memang dia diizinkan untuk sembuh. Jadi ini usaha. Maka kita mengunjungi orang sakit itu adalah bagian dari untuk mengingat kematian. Kenapa tadi orang yang sakit itu dia dekat dengan kematian. Makanya banyak orang sakit itu biasanya mengucapkan kalimat-kalimat kayak orang taubat beneran. Kalau lagi sakit, lagi meriang, ya, lah nyuwar, mari kayaknya pengen maring masjid lah. 5 waktu tekani pokoknya. Ya. Giliran sembuh,
ya teka tapi mungkin cuma seminggu, setelah itu kambuh lagi ya, kumat ya. Kenapa? Karena dia memang merasa saya dekat dengan ajalnya. Namanya orang lagi sakit, apalagi sakitnya parah, dia pasti pikirannya udah gak karuan ya. Yang nanti kalau dia meninggal bagaimana, anaknya, istrinya, keluarganya, usahanya bagaimana, dia merasa memang akan meninggal. Makanya tadi banyak orang yang seakan-akan dia bertaubat, mengucapkan janji, mengucapkan kalimat-kalimat yang menjanjikan untuk beribadah, berbuat baik, tapi ketika diberikan kesembuhan, ya kadang-kadang ya lalai, ya kumat maning ya. Maka kita mengunjungi orang sakit itu adalah bagian dari yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar kita mengingat kematian. Kemudian apa yang bisa kita dapatkan kalau kita banyak mengingat kematian? Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Lalu apa yang akan kita dapatkan? Pertama, ya, yang didapatkan adalah yaqta'ul amala fid dunya. Orang yang banyak mengingat kematian itu akan tidak panjang angan-angan di dunia. Dia punya angan-angan, dia punya cita-cita, tapi dia juga punya rem yang untuk menghentikan. Saya pokoknya tahun sekian harus punya ini, tahun besok saya harus jadi lurah misalkan. Tahun besok lagi saya punya ini. Dia akan punya panjang angan-angan. Terus kemudian dia muncul dalam pikirannya, nah kalau nanti malam saya mati, maka tiba-tiba semua angan-angan itu hilang. Lagi membayangkan, lah saya tahun besok targetnya punya mobil, besoknya lagi rumahnya baru, besoknya lagi punya ini punya itu. Terus temannya bilang loh, ngomong kok mati Zel, ya. Udah hilang semuanya, tidak punya apa lagi kalau dia meninggal dunia. Maka dengan orang itu banyak mengingat kematian, dia tidak panjang angan-angan. Dia cita-cita punya bagus, apalagi terhadap urusan akhirat. Oh saya pengen biar masjidnya ramai, saya pengen bulan besok agendanya ini, tahun besok agendanya ini, biar ramai seperti ini, itu bagus. Tetapi ini adalah untuk orang-orang yang panjang angan-angan dalam urusan dunia, supaya banyak mengingat kematian agar tidak terlalu fokus terhadap urusan dunianya. Dunia harus dicari. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhirat, tapi jangan sampai lupa kamu itu masih di dunia, kamu bekerja, kamu berusaha, itu juga bagian dari kewajiban. Tetapi ingat tadi, jangan sampai kita fokus utamanya terhadap urusan dunia, karena ada perkara yang nanti akan memotong, menghilangkan semua urusan kenikmatan dunia dengan satu kali, yaitu kematian. Jadi yang pertama, ketika orang itu banyak mengingat kematian, dia akan tidak panjang angan-angan. Dia akan kemudian berpikir, ya kok tiba-tiba saya mati. Akhirnya yang awalnya pengen beli tanah baru, rumah baru, akhirnya sebagian saya infakkan untuk masjid, sebagian saya infakkan untuk PPG dan lain sebagainya. Karena dia tiba-tiba punya pikiran, tiba-tiba saya mati, saya nggak punya apa-apa. Yang kedua, wa yazjiru anil maksiyati, dia kemudian mengingat dan menjauhi perbuatan maksiat. Nah, ini yang harus kita jadikan juga sebagai rem, ya. Agar ketika kita ingin berbuat buruk, kita punya pikiran, tiba-tiba saya mati, ya. Kita mau mengambil hak orang lain, tiba-tiba pas lagi ngambil saya mati. Ada seorang sahabat, ya. Dia ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah perang selesai, semua orang-orang yang meninggal dunia dikumpulkan. Ya, karena perang pada waktu itu ya memang di lapangan luas. Ya. Ketika meninggal sudah di tempat meninggal dikumpulkan jadi satu. Kemudian ada seorang sahabat yang melihat temannya meninggal dunia. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dia ini penghuni surga. Loh, kamu tahu dari mana dia penghuni surga? Dia kan mati syahid. Artinya kalau mati syahid jaminannya surga, tidak dihisab, tidak mendapatkan pertanyaan di alam kubur.
berarti dia masuk surga. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, nanti dulu, kamu jangan langsung menghukumi dia masuk surga. Dia justru masuk neraka. Sahabatnya heran, loh kok bisa? Ternyata sahabat ini mengambil ghanimah, harta rampasan perang, harta hasil dari peperangan itu sebelum dibagi. Jadi menang perang, maka hartanya milik musuh itu berpindah tangan menjadi punya kaum muslimin. Tapi sebelum hartanya dibagi oleh Rasulullah, ada sahabat tadi yang mengambil dulu, menyembunyikan di dalam pakaiannya dan meninggal dunia. Yang harusnya dia masuk ke dalam surga karena dia mati di jalan Allah, berubah menjadi masuk ke dalam neraka karena dia mengambil harta ghanimah sebelum dibagi. Ya, jadi kalau kita mengingat kematian, kita akan berpikir, oh tiba-tiba nanti saya mati, bagaimana? Semua hal yang kita inginkan, semua hal yang kita miliki hari ini, dengan seketika itu akan hilang dengan datangnya kematian. Bahkan sebelum kematian pun orang sudah kehilangan. Apa tadi ketika dia sakit? Ya. Mau makanan seenak apapun, kalau dia sakit tidak terasa apa-apa. Apalagi ketika meninggal dunia, dia sudah mengumpulkan harta banyak, perhiasan, rumah dan sebagainya, mati. Siapa yang senang? Ya anaknya. Ya meskipun senangnya nanti rebutan misalkan, ya akhirnya jadi tukar dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang mengumpulkan tidak dapat apa-apa. Dia langsung mati, belum sempat beramal. Maka ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dengan mengingat kematian, kita akan berusaha untuk menjauhi diri dari perbuatan maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yadfa'u al-insanu ila ta'ati wa taubah. Menjadikan seseorang itu bersegera untuk menjalankan ketaatan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat dengan kematian, ya memang ini sering terjadi. Tadi kita ingat ada orang meninggal, kita melihat, kita ikut hadir ke pemakamannya, kita pasti akan ingat pada waktu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu langsung rajin sholat, bahkan azan. Tapi tadi tidak bertahan lama biasanya. Ada sebagian orang yang cuma bertahan sebentar. Tetapi kalau kita ingatnya kepada kematian itu sering, maka kita akan mudah untuk menjalankan ketaatan. Lagi malas sholat subuh misalkan dengar azan, as-sholatu khairum minan naum. Nah, kemudian mau disetir lah. Tiba-tiba ada yang seakan-akan membisikkan, ya entah itu siapa. Pokoknya yang mati beliau ya, langsung melek, ya. Ya. Langsung sadar, oh iya, nanti abis ini saya mati malah belum sholat. Akhirnya dia bersegera untuk sholat. Maka dengan kita banyak mengingat kematian, ketaatan itu akan mudah untuk kita kerjakan. Yang penting memang kita ingatnya itu ingat yang benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ingat ketika dia mati, dia akan membawa untuk dirinya atau untuk orang lain. Karena di antara kita pasti punya masa waktu yang kemudian kita itu mudah untuk diingatkan. Maka ada orang yang kemudian mudah diingatkan dengan kematiannya. Kalau orang meninggal, dia mudah untuk tersentuh hatinya, diingatkan untuk berbuat baik, dia akan mudah melaksanakan. Segera taubat kepada Allah. Minimal apa ya? Dengan mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullah. Ya. Jadi kita melihat kematian, makanya orang yang meninggal dunia itu akan menjadi pengingat bagi yang lain dan akan diambil pelajarannya oleh orang lain. Nah, permasalahannya yang diambil pelajarannya itu kita atau kita mengambil pelajaran orang lain. Ada orang mati, dia awalnya orang baik meninggal dunia, kita akan mengambil pelajaran. Oh iya, dia dulu orangnya baik, rajin jamaah ke masjid, pengajian tidak pernah kemudian absen.
sedekah walaupun sedikit dia pasti rutin. Kita akan mengambil pelajaran yang lain. Ataupun sebaliknya, ada orang meninggal dunia lagi mabok di tengah jalan ketabrak truk misalkan. Akhirnya kita mengambil pelajaran, alhamdulillah, semoga ini ngajak nanti kayak kayak, ya. Jangan sampai saya berbuat yang seperti itu, akhirnya mati su'ul khotimah misalkan. Ya. Sekarang tinggal kita ingin diambil pelajarannya oleh orang lain untuk kebaikan atau keburukan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, mengingat kematian akan menjadikan wa yaj'aluhu yasta'iddu lima ba'dahu minal ba'ti wal hisabi wal jaza. Orang itu akan mempersiapkan untuk hari yang lebih panjang lagi. Misalkan nanti malam dijadwalkan jamaah mushola ar-raudhah misalkan ingin liburan ke Jogja, nanti berangkat jam 6 sore. Nah, kira-kira habis asar itu sudah persiapan atau keluyuran lah, mancing di situ lah, mancing apa goleti apa, persiapan atau jalan-jalan dulu Pak? Si persiapan, kenapa? Karena dia tahu, oh nanti jam 6 saya mau pelesiran nih, jangan sampai saya ketinggalan bis, ketinggalan mobil, eman-eman. Dia sudah tahu waktunya. Nah, kalau orang dia mengingat kematian, dia akan mempersiapkan apa sih bekalnya. Kalau dia pergi liburan, bawa makanan, bawa uang, bawa tas, bawa pakaian ganti misalkan, itu persiapan untuk liburan. Nah, persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yang dipersiapkan itulah amal kebaikan. Dia mempersiapkannya dari sekarang. Kenapa? Inilah keistimewaannya. Allah tidak menyebutkan kematian dengan waktu yang jelas kepada kita. Tidak dijelaskan. Si bulan matinya tanggal sekian, bulan ini jam sekian. Ya. Kalau itu mungkin Allah laksanakan seperti itu, ya Allah tetapkan dengan kalender tetapnya. Ya mungkin hari ini kita ini sibuk ibadah semuanya. Apalagi yang misalkan bapak ini nanti meninggalnya habis ini jam 8. Ya udah dia nggak akan pulang dari masjid, pasti di masjid ibadah, sholat sunnah nggak akan berhenti. Ya baca Quran, pokoknya dan di masjid ke sarap, lau usah mati kok. Nah, misalkan, ya. Kalau dijadwalkan dengan jadwal yang jelas, ya, harinya, tanggalnya, jamnya. Tetapi Allah menyembunyikan kematian itu dari seorang hamba. Tidak diketahui kapan. Supaya apa? Supaya kita mengira bahwa lah kayaknya sebentar lagi. Ya. Bukan malah sebaliknya lah kayak di suwe. Mereka disebut bayangan lah. Ya. Menganggap oh yang meninggal dunia pasti orang yang tua. Yang mudanya nantilah. Ya, mereka di situ nyontek tuku paculnya di situ ya. Nah, misalkan. Maka kita tidak tahu, Allah menyembunyikan itu semua dari kita supaya kita menganggap bahwa kematian itu akan hadir kepada kita sebentar lagi. Nah, ketika kita menganggap seperti itu, maka kita akan mudah untuk berbuat baik. Kita akan mempersiapkannya dari sekarang dengan semua amal perbuatan. Minimal apa? Minimal kita mengerjakan yang wajib dan juga kita menjauhi semua yang dilarang. Sekalipun kita belum bisa mengerjakan yang sunnah secara keseluruhan. Yang wajib dulu, pokoknya jangan sampai ditinggalkan. Ya. Orang buat rumah, yang wajib dulu yang dikerjakan. Ada tiangnya, ada fondasinya semua. Jangan sampai dia mau bangun rumah, yang di rumah jendelanya, ya, AC-nya dibeli dulu loh. Rumahnya mana? Ya nanti lah, sebenarnya AC-nya disit, mau panas. Ataupun pintunya atau kuncinya bahkan kok tuh kunci mau ngapa ya bukan maling rumahnya udah ya rumahnya belum jadi dia udah persiapan kunci terlebih dahulu ya dia nggak tahu yang pokok yang penting dulu mana. Nah, sama sebagaimana kita untuk menghadapi kematian yang wajib dulu kita kerjakan sholat 5 waktu ya kita kerjakan karena itu yang wajib. Jangan sampai kita kebalik.
mengerjakan yang sunnah dulu, yang wajib malah ketinggalan. Ini saya mengingatkan kepada kita semua, terutama mungkin kepada ada kaum muslimah ya, ibu-ibu ya, kaum perempuan. Ketika menutup aurat, maka dipastikan itu yang wajib terlebih dahulu. Memang yang wajib mana untuk perempuan? Seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Kenapa saya ingatkan seperti ini? Saya melihat ada sebagian orang, ini mungkin tidak banyak, tapi saya melihat ada beberapa orang, dia itu mengerjakan menutup auratnya, ya alhamdulillah menutup. Tapi ada bagian yang justru harusnya ditutup, tidak ditutup. Yang tidak wajib ditutup, malah ditutup. Dia pakai cadar. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan wajib, tapi sebagian tidak. Ya, tidak wajib. Dia sudah pakai cadar bagus, bagus. Tetapi, mohon maaf ya, dia pakai gamis atau daster ya, gamis perempuan yang tidak menutupi, bahkan cuma sekedar sampai pertengahan betis ya. Pertengahan betis lah, kakinya sebagian masih terlihat ya. Cadarnya itu bagus, tetapi ingat wajahnya itu tidak wajib lah, anggaplah kita tidak wajib ditutup. Ini kakinya yang wajib ditutup, maka jangan sampai seperti itu. Nah, itu sama seperti orang membawa air dari sungai pakai ember, tapi embernya bolong. Sampai rumah, dia udah nggak ada isinya. Dia mengira, saya dapat pahala banyak nih karena saya pakai seperti ini. Ternyata ada yang harusnya ditutup, tidak ditutup. Sampai menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, si bolong amalan nyong lah. Pahalanya hilang di tengah jalan karena dia salah dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pentingnya kita untuk belajar. Kita harus tahu, yang wajib ternyata ini dulu. Sama seperti dalam mengerjakan kewajiban. Jangan sampai kita fokus. Nah, contoh lagi adalah dalam Al-Quran. Banyaknya lembaga pendidikan Al-Quran itu bagus, sangat bagus. Tetapi jangan sampai lupa yang wajib itu apa. Yang wajib itu apakah menghafal Al-Quran dengan jumlah yang banyak atau membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid? Mana yang wajib, Pak? Menghafal dengan jumlah yang banyak atau membaca dengan ilmu tajwid? Membaca dengan ilmu tajwid. Ya. Man lam yujawwidil Qur'ana asim. Orang yang tidak mentajwidkan Al-Quran secara sengaja, tidak mau belajar, maka dia berdosa. Nah, maka jangan sampai terbalik. Orang sudah bangga, saya sudah hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan 30 juz. Ternyata bacaannya salah. Ya. Yang harusnya diperbaiki dari awal, itu bacaannya terlebih dahulu. Yang penting bacanya benar. Ini dibaca panjang, dibaca pendek, dibaca ikhfa, dibaca gunnah. Itu yang wajib. Jangan hafal 1 juz tidak wajib. Yang penting hafal untuk sholat itu cukup. Berarti apa? Ya, saya yakin pun sama. Al-Fatihah, kemudian An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Lahab, An-Nasr itu sudah sangat cukup. Dan bahkan mungkin hafalnya cuma itu tok misalkan. Ya, sholat 5 waktu sehari ketemunya cuma An-Nas, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Ikhlas. Apalagi misalkan ada imam yang seperti itu. Ya. Maka ada seorang sahabat yang diprotes ketika dia menjadi imam. Jadi imam sholat dalam perjalanan safar. Ketika sholat dia yang dibaca cuma Al-Ikhlas kok dibaca. Bagi seorang sahabat dibaca cuma Al-Ikhlas kok, nggak ada yang surat yang lain. Maka ada sahabat yang nggak terima, kamu kok sholat cuma baca Al-Ikhlas, emang nggak ada yang lain? Kamu nggak hafal yang lain? Saya hafal. Terus kenapa kamu baca Al-Ikhlas kok? Ya. Dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini loh, imam yang kamu pilih, yang Anda pilih untuk menjadi imam kami dalam perjalanan, kok cuma membaca Al-Ikhlas kok? Kayak nggak ada surat yang lain. Rasulullah tanya,
apa benar kamu ketika jadi imam sholat ini baca Al-Ikhlas? Iya ya Rasulullah. Nah, kenapa? Apa kamu nggak apa yang lain? Saya hafal. Terus kenapa kamu baca Al-Ikhlas? Ya, saya senang baca Al-Ikhlas. Ya. Loh, kamu senangnya dari mana? Saya senang baca Al-Ikhlas karena saya tahu maksud dari Al-Ikhlas itu yang isinya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah, bergantung harapan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Maka saya senang membaca Al-Ikhlas. Apa yang disampaikan Rasulullah? Ya, Rasulullah mengabarkan kamu telah dicintai Allah Subhanahu wa taala hanya karena Al-Ikhlas yang kamu baca. Jadi maksudnya apa? Yang penting kita mengutamakan bacaan Al-Quran terlebih dahulu. Soal hafalan itu nanti urusan kedua. Ya, jangan sampai tadi dia bagus, saya udah hafal surat An-Naba misalkan, ya bagus An-Naba. Saya An-Nazi'at, ya bagus. Tapi bacaannya benar apa tidak? Nah, ini hari ini ada banyak orang yang kebalik seperti itu. Dia lebih mengunggulkan kuantitas, banyaknya, bilangan, jumlah ketimbang kualitas bacaannya. Maka kalau hal ini Bapak Ibu sekalian mungkin belum bisa hafal banyak, tidak masalah Bu, Pak. Yang penting sambil belajar bacaannya yang baik dan benar. Itu yang wajib. Ya, memperbaiki bacaannya itu yang wajib. Karena kalau secara sengaja membaca Al-Quran tidak dengan tajwid, dia malah justru berdosa. Ini yang harus kita tahu. Berarti kita nggak harus ngapal banyak-banyak ya. Kalau bisa ngapal banyak itu lebih bagus lagi. Bacaannya bagus, hafalnya banyak itu lebih bagus lagi. Tapi minimal bacaannya sekalipun yang dihafal hanya mungkin surat pendek dari Ad-Duha, Al-Insyirah ke bawah, Atin, Al-Alaq, Al-Bayyinah, Al-Qadar dan seterusnya. Tidak masalah, yang penting bacanya baik dan benar. Nah ini yang harus kita ingatkan semua bahwa jangan sampai kita salah dalam memilih amal. Dikiranya amal itu yang paling utama, justru malah itu amal yang di bawahnya. Yang pokok, yang wajib tidak dikerjakan. Inilah yang harus kita persiapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Minimal yang wajib, sholat lima waktu, berpuasa Ramadan, kemudian menghindari semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia disebut sebagai orang yang salim. Menurut Imam Al-Ghazali, salim itu apa? Orang yang selamat di akhirat. Ada tiga golongan, ada salim, ada robih, ada khosir. Salim artinya orang yang selamat, robih orang yang beruntung di atasnya salim, khosir orang yang rugi di bawah, orang paling bawah. Maka jangan sampai nanti ada punya anak dinamakan khosir misalkan ya. Bahasa Arab ki apik, khosir. Nah, setelah tawarnya malah wong rugi pantesan atau untung wongnya ya. Nah, misalkan ya. Salim itu apa? Orang yang minimal mengerjakan yang wajib dan mengerjakan yang minimal yang wajib dan meninggalkan yang haram. Cukup dia masuk surga, selamat. Walaupun tapi dia ngajinya nggak sering, yang penting dia mengerjakan yang wajib. Tapi dia sholat sunnahnya jarang, yang penting mengerjakan yang wajib. Dan dia menjauhi semua perbuatan yang dilarang. Robih, orang yang beruntung di atasnya salim, mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, dan meninggalkan yang haram. Lebih tinggi daripada salim. Nah, minimal tadi kita salim, lebih baik lagi jadi robih, tapi jangan sampai yang ketiga, khosir, rugi. Kenapa ruginya? Tidak mengerjakan yang wajib, apalagi yang sunnah. Tapi ada orang justru malah kebalikan, dia mengerjakan sunnah, meninggalkan yang wajib. Mohon maaf, ada sebagian, saya tidak menyinggung siapapun. Ada orang ngaji sampai malam, jam 1 malam, jam 2 malam ngaji baru selesai, tapi paginya nggak sholat subuh. Ya, tidak sholat subuh. Ya. Ngajinya sampai malam, jam 1, jam 2, jam 3 baru selesai, tapi ketika subuh tidak sholat paginya. Sama dia seperti dia diberikan pilihan, ya. Dia masuk ke dalam sungai, lihat ikan grameh sama ikan lunjar, dia malah sing penting lunjar di situ ya. Nah, akhirnya dia tidak dapat grameh, ya. Dia meninggalkan amal yang lebih wajib untuk dirinya. Mengaji itu memang wajib, tapi sholat subuh ya itu juga harusnya dikerjakan, bahkan itu lebih wajib. Jangan sampai tadi ngajinya sampai jam 12 malam, jam 1, jam 3 baru selesai, subuh
tidak sholat. Ya kalau mau sholat misalkan kesiangan masih mending, tapi tidak sholat sama sekali lah, ini yang malah kebalik. Jadi kita harus tahu, kita minimal mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, insya Allah kita akan menjadi orang yang salim, yang selamat untuk masuk ke dalam surga. Itu paling minimal. Jangan sampai kita tidak mengerjakan yang wajib. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya tutup, nah kita ulang terlebih dahulu tadi doa. Saya mengatakan doa tadi, doa untuk ketika kita menghadiri orang yang sakit, ya. Barangkali nanti kita bisa mengamalkan, dibaca 7 kali ya. Saya bacakan lagi. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Ya, kalau ayyashfiyaka itu laki-laki, kalau untuk perempuan ayyashfiyaki. Tapi ya kalau misalkan kita bingung lah kaki ya. Ya disukun ayyashfiyak. Nah, kalau bingung ya. Saya mau baca untuk laki-laki tapi malah yang sakit perempuan misalkan ya. Malah kebalik. Ya, saya ulangi. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Nah, terus sekarang saya Bapak-bapak dulu ya, Ibu nanti diam dulu Bu. Bapak-bapak ikuti Pak. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Sudah apa Pak? Dicoba Pak, coba. Ini bukan ujian ya, ini cuma latihan saja. Dicoba Pak. Ya, dibaca bareng-bareng juga. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Saya ibu-ibu. Yang Bapak diam dulu. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Hafal Bu? Ya dicoba ya, dibaca bareng Bu. 1, 2, 3. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, ayyashfiyaka. Ya, dibaca 7 kali di samping orang yang sakit. Harapannya orang yang sakit itu kemudian sembuh ya. Ini doa agar ketika kita menghadiri orang yang sedang sakit. Maka Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak mengingat kematian. Semoga harapannya kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi saya mohon maaf atas segala kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan semua kekurangan datang dari saya pribadi. Kalau ada hal yang kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.